Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perkembangan sosial dan emosional pada anak sekolah dasar yang beranggotakan Saya Lukman Hakim dengan akhir running 4161. saya Rizky Julina Rusaminda dengan akhir running 4217. Saya Sylvia Amelia Mani dengan akhir NIM 4120. Saya Ika Putri dengan akhiran NIM 4121. Saya Muhammad Ijaz Al-Yudi dengan akhiran NIM 4203. Yang mana? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dan tahapan perkembangan sosial dan emosional. Aspek perkembangan anak salah satunya yaitu perkembangan sosial emosional yang mencakup perilaku anak dalam lingkungannya. Perkembangan sosial emosional anak merupakan dua aspek yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, membahas perkembangan sosial, emosi harus bersinggungan dengan perkembangan sosial anak. Demikian pula sebaliknya, membahas perkembangan sosial anak harus melibatkan perkembangan emosional anak. Emosi dapat dipahami sebagai perasaan batin yang kompleks yang meliputi pergolakan pikiran, nafsu, keadaan, mental, dan fisik seseorang. Emosi ini dapat muncul atau termanifestasi dalam berbagai bentuk atau gejala seperti rasa takut, kecemasan, kemarahan, kekecewaan, kesedihan, kekesalan, rasa iri, cemburu, dan kegembiraan. Setiap perasaan ini memiliki dampak yang berbeda terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial individu, terutama pada anak usia dini yang sedang dalam proses pembentukan identitas dan interaksi awal dengan dunia sekitarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan anak. Yang pertama, yaitu pada bayi sampai umur 2 tahun. Tahapan pertama merupakan tahap bayi untuk belajar mengenai harapan, serta bagaimana orang-orang di sekelilingnya memberi tanggapan. Contoh, ketika ia menangis, apakah orang tua akan menanggapi dengan memeluk atau malah memberi bentakan? Jika pelukan yang ia terima, maka bayi akan belajar bahwa harapannya akan dapat terpenuhi, dan ini akan membuatnya membangun rasa aman dan percaya, yang merupakan dasar optimisme. Kemudian yang kedua, yaitu tahap keinginan, yaitu antara 18 bulan sampai dengan umur 4 tahun. Pada tahap ini, anak akan belajar menghadapi konflik, kemandirian, atau rasa malu. Anak adalah peneliti alami. Saat ia bereksplorasi memuaskan rasa ingin tahunya, terutama orang tua akan menanggapi dengan dua hal, yaitu mengagumi dan mendorong ia terus bereksplorasi atau malah menertawakan, melecehkan, mengkhawatirkan, dan menganggap apa yang dilakukan mengesalkan. Jika eksplorasi dianggap mengesalkan, sehingga ia sering mendengar kata jangan, nanti jatuh, awas bahaya, nanti anak akan tumbuh menjadi anak yang peragu, meletakkan keputusan yang terkait dengan dirinya pada orang lain, tidak mandiri, pemalu, dan selalu merasa bersalah. Kemudian tahap yang ketiga, antara umur 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ketiga, anak-anak akan belajar untuk menghadapi emosi ketika maksudnya diterima atau ditolak. Usia 3 sampai 6 tahun adalah masa bermain untuk anak-anak. Ketika ia bermain secara naluriah, terkadang anak-anak mengambil inisiatif untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ketika dia mengambil inisiatif, dia akan belajar apakah lingkungan akan merespon dengan baik atau bahkan diabaikan. Jika sambutan baik yang ia terima, maka anak akan belajar 3 hal, yaitu yang pertama, mampu berimajinasi, mengembangkan keterampilan melalui bermain aktif, termasuk berfantasi. Kemudian yang kedua, mampu bekerja sama bersama teman. Kemudian yang ketiga, mampu menjadi pemimpin dalam permainan, seperti ia menjadi pengikut permainan. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri anak SD dalam aspek sosial dan emosional. Dalam aspek sosial, yang pertama yaitu mulai menunjukkan minat pada kelompok sebaya. Anak akan mulai senang bermain dan bekerja sama dengan teman sebayanya. Mereka mulai memahami konsep kerja kelompok dan pentingnya aturan sosial. Yang kedua yaitu belajar berkompetisi dan bekerja sama. Anak akan belajar tentang menang dan kalah, serta pentingnya kerjasama. Mereka mulai menyadari posisi mereka dalam kelompok. Yang ketiga yaitu meningkatnya keterampilan berkomunikasi. Anak akan dapat menyampaikan pendapat, mendengarkan orang lain, serta memahami emosi orang lain secara sederhana.
Yang keempat yaitu mulai meniru tokoh yang dikagumi. Anak akan sering meniru guru, orang tua, maupun tokoh-tokoh yang dianggap sebagai panutan. Sedangkan dalam aspek emosional, yang pertama yaitu emosi mulai stabil namun masih berubah-ubah. Anak SD bisa mengendalikan emosinya lebih baik dibandingkan usia sebelumnya. Namun masih mudah tersinggung atau marah jika merasa tidak adil. Yang kedua yaitu munculnya rasa percaya diri. Yang kedua yaitu munculnya rasa percaya diri dan harga diri. Anak mulai menunjukkan rasa bangga terhadap pencapaian dan ingin mendapatkan pengakuan dari orang tua maupun guru. Yang ketiga yaitu sensitif terhadap kritik. Anak akan cenderung mudah tersinggung terhadap kritik, tetapi juga ingin memperbaiki kesalahan jika diarahkan dengan baik. Yang keempat dan terakhir yaitu mulai memahami dan merasakan empati. Anak akan mulai bisa menempatkan diri pada perasaan orang lain dan menunjukkan empatinya. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor internal berisikan yang pertama temperamen anak. Temperamen anak adalah sifat dasar bawaan sejak lahir yang menentukan bagaimana anak berekspresi terhadap berbagai situasi. Ada anak yang cenderung lebih aktif, sensitif, atau mudah beradaptasi. Temperamen ini akan mempengaruhi bagaimana anak membangun hubungan sosial dan mengelola emosinya. Yang kedua yaitu kesehatan fisik. Anak dengan kondisi fisik yang sehat umumnya lebih aktif, mudah berinteraksi dengan teman sebaya, serta lebih berani mengekspresikan diri. Sebaliknya, anak yang sering sakit bisa jadi lebih menarik diri atau kesulitan membangun hubungan sosial. Yang ketiga yaitu kemampuan kognitif. Kemampuan berpikir, memahami, dan memproses informasi sangat berpengaruh pada perkembangan emosional anak. Anak yang memiliki kemampuan kognitif baik akan lebih mampu mengenali emosinya sendiri dan memahami perasaan orang lain, sehingga lebih mudah membangun hubungan sosial yang positif. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama yaitu keluarga. Pola asuh, perhatian, dan kedekatan emosional dari orang tua menjadi dasar utama perkembangan sosial dan emosional anak. Anak yang tumbuh dengan kasih sayang dan dukungan orang tua cenderung memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan mampu membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Selanjutnya yaitu teman sebaya. Melalui interaksi dengan teman sebaya, anak belajar berbagi, bekerja sama, mengembangkan rasa empati, dan membangun keterampilan sosial lainnya. Hubungan yang positif dengan teman sebaya penting untuk membentuk sikap sosial yang baik. Selanjutnya yaitu lingkungan dan budaya. Nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, komunitas, dan budaya tempat anak tumbuh akan mempengaruhi bagaimana anak berperilaku, berinteraksi, serta menilai dirinya dan orang lain. Lingkungan yang positif dan suportif membantu anak mengembangkan rasa hormat, kejujuran, dan empati. Yang terakhir yaitu penggunaan gadget. Gadget seperti smartphone dan tablet memiliki dua sisi. Jika digunakan secara berlebihan tanpa pengawasan, gadget dapat mengurangi interaksi sosial langsung dan membuat anak lebih pasif. Namun, dengan pengawasan yang tepat, gadget bisa menjadi media belajar yang mendukung perkembangan kognitif dan sosial anak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang peran guru dan orang tua dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Yang pertama yakni peran guru dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Fasilitator lingkungan pembelajaran yang emosional, sosial, positif. Guru menciptakan suasana kelas yang mendukung keterbukaan, saling menghargai, dan empati. Lingkungan seperti ini memungkinkan anak mengekspresikan diri dan belajar berinteraksi dengan aman. Yang kedua yakni model perilaku. Model perilaku sosial dan emosional guru menjadi teladan dalam perilaku sosial emosional, seperti menyelesaikan konflik secara damai, menunjukkan empati, dan mengelola stres. Anak-anak cenderung meniru perilaku ini sebagai proses belajar sosial. Yang ketiga yakni dukungan sosial. Memberi dukungan sosial dan emosional guru memberikan dukungan kepada siswa dalam membentuk dorongan, perhatian, dan bimbingan. Guru yang responsif dapat meningkatkan rasa aman emosional siswa yang penting untuk keterlibatan belajar dan perkembangan pribadi.
Yang terakhir yakni pelaksanaan SEL. Pelaksanaan pendidikan sosial dan emosional atau SEL, guru memberikan anak dalam kegiatan pembelajaran sosial emosional yang terstruktur, seperti pelatihan, pengenalan emosi, penyelesaian konflik, dan pengembangan empati. Selanjutnya yakni peran orang tua. Peran orang tua dalam perkembangan sosial dan emosional anak memberi asas keamanan emosional hubungan erat dengan orang tua, membentuk dasar kelekatan atau attachment yang kuat, memungkinkan anak merasa aman untuk mengeksplorasi lingkungan sosialnya. Yang kedua yakni nilai dan norma. Memberi nilai dan norma sosial orang tua, menanamkan nilai seperti empati, kerjasama, dan respek sejak dini. Interaksi keluarga menjadi wahana utama sosialisasi awal anak. Yang ketiga yakni regulasi emosi. Model regulasi emosi anak, belajar regulasi emosi dengan mengamati bagaimana orang tua mengelola stres, marah, atau kecewa. Respon yang sehat dari orang tua terhadap emosi sendiri dan anak sangat berpengaruh. Yang terakhir yakni pendampingan. Pendampingan dalam menghadapi masalah sosial orang tua, mendampingi anak saat menghadapi kesulitan sosial seperti konflik dengan teman atau perasaan ditolak, serta membimbing cara menyelesaikannya secara adaptif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah umum perkembangan sosial dan emosional pada anak. Yang pertama adalah sulit fokus saat belajar. Sulit fokus saat belajar bisa disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah kebiasaan buruk, kurangnya istirahat, tidur, dan pola makan yang tidak teratur. Gaya belajar dan kesulitan dalam memahami materi juga dapat menyebabkan turunnya fokus saat belajar. Gangguan kesehatan juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi fokus anak saat belajar. Yang kedua adalah tidak dapat mengontrol emosi diri. Anak yang kesulitan mengontrol emosi diri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya perhatian, faktor lingkungan, ataupun suasana hati yang cepat berubah atau mood swing. Yang ketiga, berkurangnya fungsi sosial. Berkurangnya fungsi sosial dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti trauma bullying masa kecil, faktor keluarga, ataupun faktor lingkungan sekitar. Bullying dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan diri dan menyebabkan trauma yang mendalam sehingga anak menarik diri dari lingkungan sosialnya. Yang keempat adalah sulit beradaptasi dengan teman sebaya. Sulit beradaptasi dengan teman sebaya dapat disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri, tertekan, atau trauma bullying. Perkembangan kognitif anak juga dapat mempengaruhi anak dalam beradaptasi dengan teman sebayanya. Yang kelima adalah gangguan kecemasan sosial dan depresi. Gangguan kecemasan sosial dan depresi pada anak dapat menyebabkan masalah umum dalam perkembangan sosial dan emosional, seperti kesulitan dalam berinteraksi sosial, rendah diri, kesulitan mengontrol emosi, dan masalah perilaku. Anak-anak dengan gangguan ini mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan sosial. Mereka juga mengalami perubahan suasana hati, kesulitan tidur, dan juga kurang bersemangat dalam aktivitas sehari-hari. Cara menangani masalah umum perkembangan sosial dan emosional pada anak. Yang pertama, mencari akar penyebabnya. Yang kedua, mengembangkan rasa percaya diri. Yang ketiga, membantu anak mengenali emosi diri. Yang keempat, memberikan perhatian, motivasi, dan reward. Yang kelima, membantu anak untuk mengatasi kecemasannya. Yang keenam, memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Yang ketujuh, membiasakan anak bekerja sama. Kesimpulannya, masalah sosial dan emosional pada anak merupakan tantangan yang mempengaruhi perkembangan hubungan, kepercayaan diri, dan kemampuan anak untuk mengelola perasaannya. Faktor penyebabnya bisa dari lingkungan, keluarga, sekolah, maupun dari internal anak sendiri. Jika tidak ditangani dengan tepat, masalah ini dapat berdampak pada prestasi akademik, hubungan sosial, dan kesehatan mental anak di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat untuk memberikan dukungan emosional yang konsisten, menciptakan lingkungan yang aman, serta mengajarkan keterampilan sosial sejak dini agar anak dapat tumbuh menjadi individu yang sehat secara emosional dan sosial.